أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Bapak Ibu jemaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik zahiriyah maupun batiniyah. Nikmat zahir sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama, ada yang disebut dengan khariju an nafsik, nikmat zahir yang di luar diri kita, seperti bulan, seperti matahari. Dan itu merupakan nikmat Allah untuk kita. Bisa kita bayangkan manakala Allah tidak menerbitkan matahari dalam satu bulan, kira-kira apa yang terjadi dengan kehidupan kita? Atau sebaliknya, Allah ciptakan matahari itu terbit selalu selama satu bulan, bulan Ramadan lagi. Kira-kira apa yang terjadi dengan kita? Ya, itu nikmat zahir kharij an nafsik, di luar diri kita. Kemudian ada lagi nikmat zahir yang disebut oleh para ulama yang menempel pada diri kita, seperti mata untuk ya, telinga untuk mulut. Lantas kita ngomong aja sehariannya, ngomongin orang. Ternyata mulut kita gunanya untuk bicara. Padahal mulut itu diciptakan untuk berpikir. Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Pagi ini kita mulai pertemuan kita yang ini by request, berdasarkan permintaan. Kajiannya sirah ya. Kalau orang minta, tentu terpaksa di agiah. Ada diisi, tidak penuh kate, penuh ke bawah. Ini salah satu bentuk prasangka baik barangkali dari teman-teman panitia, menganggap kita mampu untuk menyampaikan kajian kita tentang sirah nabawiyah, sejarah tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai dari pra-Islam, kemudian pra-kelahiran, waktu hamil, kelahiran, sampai nubuah, sampai beliau wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan risalah berupa Al-Qur'an dan sunnah beliau. Tapi kan dah ba'a di salo-salo jo batuk saya kali dah. Ya. Ini musibah. Bapak Ibu yang berbahagia, Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu orang mana? Orang Arab. Ternyata bukan orang Tiku. Sebelum kita membahas lebih jauh bagaimana Nabi, tentu kita lihat dulu
kita coba kilas balik apa yang sudah pernah kita bahas tentang nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau memiliki nasabus syarif, keturunan yang mulia-mulia dari kalangan terhormat, dari kalangan konglomerat. Jadi Nabi itu keluarganya bukan orang darai, bukan orang kebanyakan. Jadi ini kemudian dikembangkan oleh para psikolog dunia. Salah satunya dibahas di dalam psikologi perkembangan, bahwa untuk memperbaiki generasi itu dimulai sejak mencari jodoh. Untuk merubah generasi atau memperbaiki generasi itu dimulai sejak mencari jodoh. Nah, perjodohan antara Abdullah dan Aminah itu bukan ujuk-ujuk bertemu di pasar malam langsung menikah, tidak seperti itu. Apalagi bertemunya pas malam tahun baru. Tidak seperti itu proses nikahnya Abdullah dan Aminah. Itu kita lihat para pakar biografi, para pakar sejarah menjelaskan setidaknya ada 3 bagian nih dari nasabnya Rasulullah yang dapat kita rincikan. Pertama, nasab yang sudah disepakati oleh para ulama bahwa tidak ada lagi perbedaan tentang jalur keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai ke Adnan. Bahkan dalam sebuah hadis disampaikan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan nasab beliau Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim gitu ya, sampai di Adnan itu beliau berhenti. Lalu beliau melanjutkan dengan sebuah ungkapan bahwasanya dahulu orang-orang sejarah itu suka berdusta. Itu bagian yang pertama. Nasab Rasulullah sampai ke Adnan itu disepakati oleh para ulama, tidak ada lagi perbedaan. Kemudian jalur yang kedua itu nasab yang di dalamnya perlu dikaji ulang, perlu dilihat lagi, yang masih diperselisihkan oleh para ulama, yaitu dari Adnan sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun secara keseluruhan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan dzurriyyatnya Nabi Ibrahim dari jalur Ismail. Ismail punya keturunan sampai ada seorang namanya Qaidar. Qaidar ini menetap di Makkah. Kemudian ada jalur dari keturunan Qaidar ini namanya Adnan. Inilah cikal bakal nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jalur dari Adnan sampai Ibrahim ini diperselisihkan. Banyak versi, ada beberapa pendapat. Sianu kabarnya bukan anak Sianu, bukan anak fulan, tapi anak fulan aja gitu. Ada. Kemudian bagian yang ketiga itu di dalamnya yang sudah dipastikan banyak kesalahan sejarah. Artinya kesalahan dalam arti ada penyebutan nama bin fulan itu ada yang salah. Yaitu mulai dari Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Maka di bagian pertama ini pas pada kakek yang ke-10-nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu namanya Fihrun. Fihrun ini yang menjadi cikal bakal penyebutan kabilah Quraisy. Jadi Quraisy itu bukan semacam tempat, bukan suku yang datang tiba-tiba, tidak. Tapi ada kakek ke-10 Rasulullah namanya Fihrun. Fihr ini yang kemudian dijuluki dengan Quraisy. Kemudian Quraisy dipakailah menjadi nama kabilah, salah satu nama kabilah di Arab. Kalau tiba dia waktu, misal ada yang bersuku Piliang, lain yang bersuku Piliang.
Suku Piliang tuh datuknya galanya apa? Bandaro, ada Bandaro Kuning, Bandaro Basah, Bandaro Putih itu ya. Bandaro Hitam apa leh? Gitu. Kemudian ada yang rajonya. Yang puncak tertingginya. Itulah Quraisy. Kemudian di suku, di kaumnya Datuk Bandaro Kuning, lain lo rombongannya. Di kaumnya Datuk Bandaro Sati, lain lo. Gitu. Nah, cikal bakal penamaan Quraisy itu dijuluki gelar yang dijulukkan kepada Fihir, kakek ke-10-nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan bahas satu persatu nih. Ada 22 rentetan mulai dari Rasulullah sampai ke Adnan. Kalau kita bahas biografi mereka, itu 22 hari no pembahasan. Habis waktu setahun. Nah, kita cuma bahas mungkin sampai di kakek ketiga lah. Salah satu penyebutan kepada kelompok Rasulullah itu disebut dengan Bani Hashim. Kita mulai dari Hashim. Keluarga Rasulullah itu disebut dengan Bani Hashim ya. Karena nama kakek beliau, ayahnya dari Abdul Muthalib itu namanya Hashim. Hashim berarti kakek yang kedua ya. Muhammad Abdul Muthalib, kemudian Hashim. Hashim ini yang terkenal ada 3 orang bersaudara. Hashim itu 3 orang kakak beradik yang terkenal di kalangan Arab itu, yang punya wilayah kekuasaan. Nah, tugas Hashim ini kemudian diwarisi oleh anak turun temurunnya, para zuriat-zuriatnya itu sebagai siqayatul haj, bagian seksi konsumsi bagi jemaah atau manusia yang sedang melaksanakan haji. Nah, seksi konsumsi, menyediakan air, menyediakan minum, gitu. Nah, berarti sebelum Nabi menjadi Rasul sudah ada haji dong sudah. Tapi versinya pra-Islam. Tidak seperti syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada praktek haji dulu. Karena Nabi Ibrahim juga melaksanakan haji. Nah, Hashim diberi sebuah tugas yang sangat mulia, sebuah wewenang yang luar biasa sebagai seksi konsumsi bagi jemaah haji. Kita tahu nih Bapak Ibu, dalam kegiatan apapun itu akan selalu diiringi dengan makan-makan. Ya lah. Berkumpul, asian kan bawa snack. Ada misalnya acara reuni, ada mah makan. Misalnya ada acara malam-malam, misalnya ada kajian, ada makannya tuh. Nah, begitu ya. Artinya selalu identik dengan penutupnya itu pakai makan-makan. Nah, bagian makan inilah yang dihandle oleh Hashim. Saking mulia. Dan oleh sebab itulah sebabnya kenapa Hashim dan Bani Hashimiyah itu kemudian menjadi orang-orang terhormat di kalangan Quraisy. Nah, begitu ya. Hashim ada 3 orang kakak beradik. Pertama Hashimnya, kemudian Naufal, kemudian ada lagi namanya Al-Muthalib. Ini yang paling terkenal nih. Hashim, Naufal, Al-Muthalib. Setelah Hashim ini meninggal di tahun 497 Masehi. Berarti berapa ratus tahun sebelum Rasul lahir tuh? Nabi lahir tahun berapa? Lapa nyanyinya mah. Tahun ya. Kemudian Hashim kakek keduanya Rasulullah itu wafat di tahun 497. Itu ya. Tugas siqayatul haj diambil alih oleh Al-Muthalib. Nah, kemudian ketika Al-Muthalib ini mendapat kabar bahwasanya anak dari anak dari saudaranya sudah besar, namanya Abdul Muthalib. Nama asli Abdul Muthalib siapa kemarin?
Kita masih bahas itu, sempat bahas itu di tahun 2023. 2023-nya patang udah Desember sih. Lupa ya. Nah, dulu sudah kita tekankan kalau ada nama ini disebut berarti Abdul Muthalib nih. Lupa ya. Syaibah. Ya, Syaibah itu nama aslinya Abdul Muthalib. Orang-orang Arab itu pakai kunyah, pakai laqab. Jadi kalau ada orang kita misalnya disebut Abu Muslim, berarti dia lakabnya dipakai nama anaknya, dia itu anak Muslim. Muslim berarti nama anaknya, disebutlah dia Abu Muslim. Itu bukan berarti kita sok-sok Arab, tidak, tapi itu lebih baik dan lebih dikenal. Kalau Bapak Ibu pergi haji, itu nama yang tertulis di paspor ada berapa kata? 3. Misal Junaidi, misal bin begitu. Dituliskan supaya nasabnya itu jelas. Mungkin nama, maaf Pak, nama Bapak mau pakai Pak Junaidi banyak di Tiku, tapi ini Pak Junaidi yang mana gitu. Di Arab itu gunanya, lakab itu untuk itu, ya. Jadi begitu Abdul Muthalib besar, dapatlah kabar Al-Muthalib, adiknya dari Hashim, anak saudaranya sudah besar. Dan sudah saatnya nih Sikayatul Hajj diturunkan kepada Abdul Muthalib. Tugas untuk menjadi seksi konsumsi untuk pelaksanaan haji itu diwarisi oleh Abdul Muthalib. Dicarilah ke rumahnya sampai bertemu Al-Muthalib dengan Abdul Muthalib. Al-Muthalib siapa tadi? Al-Muthalib siapa tadi? Masya Allah. Masih di Siko duduknya. Al-Muthalib siapa tadi? Saudaranya Hashim. Abdul Muthalib anaknya Hashim. Berarti Abdul Muthalib apa dek Muthalib? Nah, dapat 2 nama tu 2 pulang jadi dulu Bu. Ya, ulang. Al-Muthalib apanya Hashim? Ya, Abdul Muthalib. Berarti hubungan Al-Muthalib dengan Abdul Muthalib? Ya, apa kalau di awal sini ya? Amun kalau di Arab. Dijapui lainnya. Hashim ini ibu Abdul Muthalib ini namanya Salma. Salma bin Fihr. Berarti istri Hashim ini namanya Salma beranak Abdul Muthalib. Nah, gitu ya. Kemudian singkat cerita, Al-Muthalib meninggal di Yaman, lalu tugas Sikayatul Haji diwarisi oleh Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Syaibah. Ada apa seorang leko, Naufal namanya. Setelah saudaranya yang paling tua Hashim meninggal, kemudian Al-Muthalib meninggal, tugas Sikayatul Haji diambil alih oleh anaknya Abdul Muthalib. Apa tadinya kurang senangnya? Aku tidak bisa kok besar nilai komersilnya kok. Baralu penghasilan yang akan didapat dari Baitul Mal. Kalau itu diberikan sepenuhnya kepada Abdul Muthalib, di mana bagian ambo jalur apa di itu? Begitu bahasa Naufal. Mulailah mengganggu aktivitas Sikayatul Hajj yang dikelola oleh Abdul Muthalib. Dan beberapa wilayah kekuasaan Abdul Muthalib diambil di apaknya yang bernama Naufal. Kanduang loh itu, kontan apa. Jadi bersubuhna hari kini ada keluarga yang kontan saling menyakiti, saling rebut-merebut. Biasanya yang bercakap di pusako tu orang badun sana atau orang lainnya bercakap. Nah, itu sudah terjadi dulu. Iya, tak mungkin do tanah pusako ditiku nyo cakap dengan orang Amerika, itu tidak mungkin. Pasti antara nyo kakak baradik, suku basuku, mamak kamanakan, ayah juana. Dan itu sudah tergambar di zaman
sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi barabui harato itulah sampai kini ya. Sejak dulu sampai kini. Akhirnya singkat cerita Abdul Muthalib merasa kenyamanannya terganggu. Haknya diambil oleh apaknya. Mengadulah ke dunsana apaknya yang lain. Kan tadi itu 3 yang terkenal, soalnya banyaknya bersaudara. Banyak ubuk-ubuknya, banyak parut-parutnya. Mengadu kan tidak ditanggapi. Kami tidak satu loh. Itu kan urusan kalian. Itu urusan pusako ada mah itu. Pusako orang dah. Pusako tinggi itu. Kami tidak satu-satu. Itu kan antara angku juga apa angku itu. Kami tidak satu. Tidak bisa kami satu. Kami tidak bisa ikut campur. Akhirnya apa yang terjadi? Didatangilah oleh Abdul Muthalib saudara atau dunsanak dari ibunya Salma. Kalau ibu dawa itu yang mama. Datangilah di Abdul Muthalib mamaknya, dunsanak dari ibunya. Ambo diganggu di apa ambo tuh? Wilayah kekuasaan ambo lah nyombi. Kenyamanan ambo lah terusik. Tugas yang diwariskan oleh ayah ambo kepada ambo sebagai sikayatul haji juga ganggu. Caranya. Ditanggapi baik di mamak-mamaknya. Kalau mau itu biarlah kami datang ke Makkah. Dibawalah keluarga Bani Najjar tuh, kan ibu Abdul Muthalib Bani Najjar namanya. Dibawanya ke situ sekitar 800 orang pasukan siap perang. Dibawanya ke Makkah. Panggillah Naufal. Mana Naufal? Dek menampak pasukanlah banyak, oranglah siap perang, nyerah pamannya. Aku tidak tahu kau bodoh. Rupanya menggeletak oleh bukit saja. Membulalang dengan kalam blon. Ketika dihadapi bananya ndak lo talo. Ketika di kandaan ndak lo berani. Ya. Nah, di sini banyak gitu. Walaupun bukan dalam konteks berperang, tapi dalam konteks opini dan pengajian. Ketika di mukawa angguknya sampai kalau tuh. Ketika awak lapai cibirnya berjadi. Ya, di situ ada dulu enggak? Yang ngaku dah doh. Nah, akhirnya damai, nyerah Naufal. Enggak bisa nih kalau seperti kau mau tabang luangok ini. Singgoma banalah sikayatul haji itu. Singgoma banalah takana bana. Iya. Nah, akhirnya kembalilah wilayah kekuasaan Abdul Muthalib kembali kepada Abdul Muthalib. Kemudian sikayatul haji kemudian dikelola dengan baik dan seterusnya. Damai. Dan Abdul Muthalib merupakan sosok yang sangat dihargai, sangat terpandang, sangat terhormat. Karena ayahnya itu Hashim itu orang terkaya pada masa itu. Jadi sejak dahulu Pak, orang kayu, orang bapitiku disagani orang saja. Hah? Sampai kini ya juga. Ya sampai kini ya juga. Ada misalnya orang tiku, ini merantau ke Jakarta, lah 5 balik tahun ndak pulang. Karajonya apa menjual lawak tukai di Pekan Senayan misalnya. Pulangnya pakai bus. Kira-kira baat tanggapan orang kampung. Biasa men. Ndak adoge disambut orang, ndak adoge kan dibicarakan orang, ndak adoge orang tak kagum-kagum dah. Tapi coba keluarga si A yang pulang. Yang tokonya ada 9 balik di Tanah Abang. Ya, rukonya banyak. Bahkan punya apartemen di Jakarta, pulangnya bah kira-kira orang kampung. Hah? Dunsanaknya sadola. Jadi kalau awak lah kayu tu banyak dunsanak. Kalau lah bansai, tu yo bapilih dunsanak tu nyale. Ngan manggali lawak tukai tadi nak doge dunsanaknya siko tu. Lah meninggal, lah upuih. Tapi nan punya kadai 9 balik di Tanah Abang tadi, itu sadorang tiku ko dunsanaknya.
Nah, dari dulu juga seperti itu. Orang kaya, orang banyak harta, orang yang konglomerat itu juga dihormati, disegani. Kalau orang kaya nak mengecek, istilahnya modekopa. Ketika piti satu keluar, 1.000 maksudnya, piti 1.000 mandok. Kalau orang kaya lah mengecek, orang yang terhormat mengecek, rakyat biasa, orang-orang darai kuan yang. Itu posisi yang didapatkan oleh Abdul Muthalib. Orang terhormat. Ayahnya orang kaya raya, orang konglomerat. Punya anak. Abdul Muthalib itu punya anak. Berapa orang anaknya? Hah? Tahu dari mana? Karena lo mau sabui. Hebat ibu. Di antaranya Abdullah. Siapa lagi? Abbas. Siapa lagi? Abu Talib, Hamzah. Ya, Abu Lahab. Siapa lagi? Banyak itu. Nah, Abdullah ini anak kesayangan. Yang paling gagah, yang paling elok parangainya. Dan Abdullah kok siapa? Lai jago, masih jago. Kok lah sibuk lo dek 9 balik kadai tanah abang tadi. Abdullah adalah seseorang anak dari Abdul Muthalib yang paling ganteng, yang paling gagah, yang paling disayangi. Nah dulu ladinyo solahnya. Namun Abdullah ini pernah tergadai dengan nazarnya Abdul Muthalib. Nazar untuk disembelih. Jadi orang-orang Arab dulu tuh nazarnya agak aneh-aneh. Anaknya ada biaya. Itu tiba di waktu penunaian nazar, dilakukanlah pengundian. Jadi dulu tuh kalau anak tagadai untuk menebusnya 10 ekor unta. Misal anak tergadai dalam bentuk apapun, bentuk nazar, mau disembelih, mau apa, itu untuk menebusnya 10 ekor unta. Namun tidak hanya sampai di situ, diundi dulu. Ada 2 bekok karakter undi, dicabut salah satunya. Kalau yang keluar nama anak, berarti tambah 10 ekor unta lagi. Dicabut sekali lagi. Kalau yang keluar masih nama anak kok, ditambah 10 ekor unta lagi. Dan itu yang terjadi sama Abdullah. Akhirnya sampai 10 kali cabut undian tu, baru keluar unta. Berarti untuk menebus Abdullah 100 ekor unta. Didabih unta tu, itu kebiasaan orang pra Islam dulu tu. Didabih unta tu, tapi dagingnya tidak dimakan di padiaan saya. Dianggap itu sebagai tebusan untuk seorang anak. Sehingga dalam sebuah hadis disampaikan oleh Rasulullah, "Inni mauludu mazbuhaini." Apa kata Rasulullah? Aku ini adalah anak dari 2 orang yang akan disembelih. Pertama Abdullah, yang kedua siapa? Ismail alaihissalam. Nah itu dalam hadis disampaikan Nabi seperti itu. Amboko anak dari 2 orang yang calon orang yang disembelih. Siapa dia? Abdullah dan Ismail alaihissalam. Nah akhirnya ditebuslah Abdullah dengan 100 ekor unta. Selamat beliau. Ya, selamat beliau. Kemudian dijodohkan dengan seorang gadis cantik pada waktu itu. Waktu itu gadis namanya Aminah. Apa hubungannya nih antara Abdullah dengan Aminah? Rupanya di kakek Nabi yang keempat. Namanya Kilab. Kilab ini punya anak Zuhrah dan Qusay. Zuhrah dan Qusay ini kakak beradik. Jalur Abdullah itu dari Qusay, jalur Aminah itu dari Zuhrah. Sama-sama Bani Quraisy. Tadi Quraisy itu kakek yang keberadik Nabi. Sihir itu kakek yang ke-10. Sementara ayah dan ibunya Rasulullah bertemu di kakek yang ke-4.
namanya Kilab. Sama-sama keturunan Quraisy. Kalau tadi disebut Abdullah itu adalah pemuda yang paling tampan, yang paling gagah, yang paling terpandang, yang paling terhormat, juga tidak kalah bahwa Aminah pada masa itu adalah wanita yang paling cantik di tanah Arab. Jangankan dari kabilah Quraisy, di luar Quraisy pun, di luar kabilah Quraisy pun tidak ditemukan wanita seperti Aminah pada masa itu. Jadi batulah penemuan para tokoh-tokoh psikologi seperti Profesor Dr. Zakia Darajat misalnya dalam teorinya, bahwa untuk memperbaiki generasi itu dimulai sejak mencari jodoh. Perhatikan bibit, bobot, dan bebek. Sebab kalaulah karuo di ulunya, karuo sampai ke India. Kalau ayah dan ibunya tidak benar, maka juga anaknya tidak akan benar. Allah mengatakan orang yang buruk akan bertemu juga dengan orang yang buruk. Sarif lawannya sarifah. Pencuri laki-laki lawannya pencuri perempuan. Musyrik lawannya musyrikah. Begitu dia akan dijodohkan. Muhsin akan bertemu dengan muhsinat. Jadi sederhananya apa? Jika ingin mendapatkan jodoh yang baik, maka baikkan dirimu. Itulah pesan dari Nabi. Kalau ibu ingin berbesan dengan orang yang baik, maka perbaiki juga diri ibu. Kalau ibu ingin mencari menantu yang baik, maka anaknya juga diperbaiki. Karena tidak akan sebanding apabila Abdullahnya ganteng sementara Aminahnya sumbing, itu tidak. Tidak mungkin. Ini sebuah ilustrasi saya. Tidak mungkin apabila Abdullah yang ganteng dari keluarga terhormat akan dikawinkan dengan seorang wanita pezina, itu tidak akan mungkin. Dan itu adalah takdir Allah. Allah yang menentukan bahwa seseorang yang baik akan bertemu dengan orang yang baik pula. Sebaliknya orang yang buruk juga akan Allah gandeng dengan orang yang buruk. Adapun ketika kita melihat, nah itu orangnya elok tuh, keluarganya terpandang, kok bininya seperti itu, atau kok suaminya seperti itu. Mungkin saja masa lalunya yang kita pandang, namun masa sekarangnya telah baik. Nah itulah yang terjadi pada pernikahan pertemuan antara Abdullah dan Aminah. Sama-sama dari keluarga terpandang, yang seorang rancak, yang seorang manihi. Itu orang dua beradik tuh. Nah, jodoh mereka. Nah, menikah Abdullah dengan Aminah. Nah, Abdullah ini wafat pada usia kehamilan Aminah. Ada yang mengatakan pada usia hamil 2 bulan, ada yang mengatakan pada usia hamilnya 6 bulan, ada juga yang mengatakan setelah lahir. Pada saat Abdullah pergi ke Syam, kemudian singgah ke Madinah, idza raja'a ila Makkah tuwaffa. Ketika beliau hendak kembali ke Makkah, pada saat itulah beliau diwafatkan. Alun Lahi anak pertama lagi itu pendapat yang paling rajih. Walaupun ada pendapat lain yang mengatakan bahwa Abdullah ini wafat ketika Rasulullah tidak lahir. Namun yang paling di pendapat yang terkonfirmasi adalah ketika Rasulullah masih di dalam kandungan. Kok ayunan lo tadi? Nah, kesedih Aminah. Mbak anda dulu. Udah nandanya cintu, ya kan? Ilapai pulo sementara meninggalkan calon anak
Sialah kau menjadi ayahnya, sialah kau mengasuhnya, siapa yang kau membesarkannya. Alun lahir rusuh hati dan segala macamnya. Akhirnya disusullah dek Aminah ke tempat Abdullah itu wafat. Sejak saat itu Aminah ini konon kabarnya selalu diberitakan beliau ini mengalami rasa sedih yang luar biasa sehingga menimbulkan sakit. Nah begitu. Sampai pada akhirnya Rasulullah waktu melahirkan. Nah, kemudian disampaikan oleh Aminah ini ketika beliau melahirkan itu katanya beliau melihat cahaya yang luar biasa dari selangkangannya ketika Rasulullah itu lahir. Dan diberilah nama Rasulullah itu Muhammad. Dan untuk kita ketahui, diklaim bahwa tidak ada satu orang pun sebelum Rasulullah itu dinamai dengan nama Muhammad. Dan nama beliau ini tertulis di dalam Al-Quran. Surah apa? Hah? Itu nama surahnya. Yang menjelaskan bahwa ismuhu Ahmad. Itu di surah apa? Hah? Kuis lah. Yang dapat hadiah. Coba buka surah Shaf. Surah Shaf ayat ke-6. Ini merupakan pernyataan Nabi Isa alaihissalam tentang kerasulan beliau. Wa idh qala Isa ibn Maryam, dan ketika Isa ibnu Maryam itu berkata kepada kaumnya, aku ini adalah Rasul Allah. Kata Isa, aku adalah utusan Allah untuk membenarkan apa yang terjadi sebelumku dan juga apa yang terjadi setelahku. Dan aku membenarkan seseorang Rasul yang kelak akan Allah utus, ismuhu Ahmad. Jadi dari ayat ini juga kita memperkokoh akidah kita, memperkokoh keyakinan kita bahwasanya Nabiullah Isa alaihissalam tidak pernah mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Nah, berkenaan dengan ayat ini ditafsirkan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya yang sangat panjang nih. Ayat 5 dan ayat 6 itu ditafsirkan secara berbarengan. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Ja'far, Abdullah bin Amr bin As, kemudian sahabat-sahabat yang lain sebanyak 80 orang ke Habasyah menemui seorang Raja Nejus itu untuk hijrah pertama kali. Salah satu verifikasi yang dilakukan oleh Raja Najasyi itu kepada Ja'far dan kawan-kawan adalah menanyakan tentang keimanan mereka terhadap Nabi Isa alaihissalam. Luar biasa. Sehingga mereka diterima nih oleh Raja Najasyi. Ketika Ja'far membacakan surah Maryam, bagaimana proses kelahiran Nabi Isa alaihissalam dari seorang perempuan yang gadis yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun, kemudian dia mengatakan bahwa dia adalah putranya Maryam, Rasul Allah yang diutus pada masa itu, kemudian membenarkan Rasul yang akan diutus di kemudian hari. Apa kata Raja Najasyi? Diterima mereka di sana dan dihilangkan persengketaan mereka di situ. Begitu ahlu kitab, orang-orang dahulu, ahlu Injil itu, orang-orang yang ahli Injil, ahli kitab itu memahami bahwa Nabi Isa adalah Rasulullah Subhanahu wa taala, bukan anaknya Allah. Nah, ini dijelaskan di dalam Al-Qur'an, ismuhu Ahmad. Dan kemudian disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akulah Muhammad. Ya, ismi katsir. Namaku banyak, kata Rasulullah. Akulah Muhammad. Akulah Ahmad. Kemudian akulah Al-Fath. Apa itu? Aku adalah penakluk. Kemudian di dalam hadis itu disampaikanlah oleh Rasulullah macam-macam keistimewaan-keistimewaan beliau. Jadi antara Ahmad dengan Muhammad itu maksudnya sama.
Dilekatkanlah nama itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama yang tidak pernah diberikan kepada manusia manapun sebelum beliau. Nah, pada saat kelahiran ini banyak nih peristiwa besar yang terjadi. Ya. Patung-patung itu rontok. Ada sebuah api Majusi yang disembah oleh orang-orang Majusi itu seketika itu padam. Kemudian cahaya yang keluar pada saat Rasulullah itu lahir dari Aminah itu sampai cahayanya ke Syam, Palestina itu. Saking mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapatlah kabar di Abdul Muthalib, cucu kesayangan lahir dari anak kesayangannya Abdullah, datang ke situ. Dijelaskan bahwa Rasul dikhitan pada usia 7 hari secara syariatnya. Kemudian diberikan namanya Muhammad. Walaupun dalam riwayat yang lain sudah dijelaskan bahwa beliau telah dikhitan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, barangkali sampai di situ, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Lah, Ibu tulis tadi tu, Bang. Hah? Oh ya. Ada yang mau ditanyakan? Hah? Baca cara mencari jodoh? Ibu tu baca cara mencari menantu. Murah itu insyaAllah. Hah? Ibu mengeceknya jale-jale. Apa tamunya eloknya kawaknya. Sudah tu kudiannya jahit le. Ba'atu, tu payah menyawitnya rambut tu. Jangan-jangan elok pertama tu topeng situnya. Supaya ibu amo menerimanya menjadi menantu. Ya kan? Hari ini kan zamannya zaman bertopeng. Ya. Kita berusaha menutupi kekurangan, menutupi aib kita. Walaupun pada hakikatnya aib itu adalah sebuah karakter yang menempel di diri kita. Dan suatu saat Allah pasti akan membuka kedok itu. Nah, itu tidak pertanyaan tuh Ibu ya. Tidak ada yang ditanyakan? Besok kau di legan saya kerti. Di legan kerti dia ditulis pertanyaannya. Ya, mungkin bertanya tidak tentu yang keditanyuan atau malu bertanya. Beko jangan salah-salah tanya. Beko tak tanya pulau kambo. Padahal ambo lah punya istri gitu kan. Kan payah. Kalau tidak boleh kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi